Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis nggak bahas topik seputar motor, tapi soal debatnya ya, soal informasinya. Kalau penulis sih yang sering didebat adalah soal oli ya, karena ya yang sering penulis bahas adalah oli. Ya, sebenarnya yang kontroversial nggak cuma oli sih. Contoh lain yang kontroversial adalah ajaran rem penulis, soal suspensi, soal review motor. Tapi yang sering soal oli. Dan soal oli itu yang paling sering diprotes, sering dikritik, itu adalah soal minyak goreng dan soal Mestran. Ya lebih sering protes soal minyak goreng. Ini mungkin hujan, jadi ya singkat aja lah. Yang diprotes ya terutama minyak goreng kok dipakai sebagai campuran oli mesin. Walau ada juga yang nuduh penulis menggunakan minyak goreng 100%. Jadi ada yang menuduh penulis ini ngajarkan ngawur karena kok oli mesin pakai minyak goreng gitu ya. Kurang tepat. Minyak goreng itu aditif. Kenapa sebagai aditif? Karena minyak goreng itu encer, setara 0W16 ya. 0W16 itu belum ada kan di Indonesia. 0W16 itu adalah oli yang kelasnya sih sama dengan 0W20, cuma yang lebih encer. Jadi sama dengan standar lamanya 0W20, tapi yang versi encernya. Kalau angka tepatnya sekitar 8 CST ke KV100 nya. Jadi beberapa data itu kesimpulannya seperti itu. Kesimpulannya bahwa minyak kelapa sawit RBD palm olein itu kekentalannya sekitar 8 CST. Ada yang ngomong 7, ada yang ya sekitar segitulah, 8 CST. 8 CST ya kelasnya 0W16. Sekedar tahu, oli 10W30 itu kekentalan minimalnya adalah 9 CST. 9 sampai 12 kalau nggak salah. 12 sampai 15 itu masuk kategori 40, 10W40 lah. Ini penulis ngomong KV100 yang artinya kinematic viscosity atau kekentalan kinematik pada suhu 100 derajat Celcius. Mau pakai minyak goreng 100%, itu cuma mungkin untuk kendaraan yang aman pakai oli 0W20. Kendaraan macam apa itu? Mobil ya. Kalau motor nggak mungkin, teknologinya belum nutut. Mungkin ya motor sekarang teknologi tinggi, oke dah, sebutkan teknologinya apa. Bukan teknologi VVA, VVT, bukan ya. Teknologi coating, teknologi pelapisan mesin.
ada alasan mengapa harga partnya mobil itu lebih mahal daripada partnya motor. Walau pistonnya ukurannya lebih ya cuma beda beberapa ya, tapi mengapa kok yang harga piston mobil jauh lebih mahal? Harga ring pistonnya, harga penoken AC, bukan karena itu mobil saja, tapi karena biaya produksi juga mahal. Mengapa mahal? Ya itu teknologi. Memang nggak semua sih, ada yang partnya murah. Tapi yang partnya murah itu kalau dikasih oli encer, ya cepet rusak, suara mesin kasar dan lain-lain. Jadi walau memang ada ya yang menggunakan minyak goreng 100%, kalau untuk motor penulis nggak rekomendasikan, kecuali untuk mereka yang hidup di gunung, silakan dah. Kalau yang di pantai-pantai kurang kental ya olinya untuk mobil, untuk motor Indonesia itu. Jadi penulis sendiri nggak menganjurkan minyak goreng 100%. Kalau ada yang protes 100% ya penulis sampaikan, karena penulis sendiri nggak rekomendasi seperti itu. Terus dicampuri ya, kalau ada yang ngomong campuri, mereka alasannya macam-macam. Tapi biasanya yang kasih alasan itu adalah alasan-alasan yang ngawur. Seperti misalnya minyak goreng itu gak tahan oksidasi. Apa buktinya? Terus pernah bandingkan lah. Emang disebut di buku referensi di jurnal-jurnal, oksidasi jadi kelemahan utama minyak goreng sebagai oli mesin. Tapi nggak semua jurnal itu pinter ya. Karena ada jurnal yang membandingkan oli kekentalan 20W40 dengan minyak goreng, padahal tahu kekentalannya minyak goreng itu cuma 0W16. Jadi dia tahu persis kekentalannya, dia ngukur kekentalannya minyak goreng yang dipakai, tapi dia tetap cuek. Oli kental dibandingkan oli encer ya, sak bagus-bagusnya minyak goreng, sebagus-bagusnya film strength minyak goreng, kalau kekentalannya sampai separuhnya ya kemampuannya turun drastis ya. Ada beberapa jurnal yang seperti itu yang kemudian menyimpulkan minyak goreng itu gak cocok jadi oli mesin karena dia kemampuannya kurang. Ya itu karena ngujinya ngawur juga ya. Yang namanya jurnal ada yang ya ngujinya seenak, kita harus cermat-cermat juga menilai. Lihat dari datanya dia aja udah aneh. Apalagi kalau ada yang protes nggak pakai data, cuma ngomong minyak goreng itu jelek, tapi gak iso ngomong jeleknya kayak apa. Ada yang ngomong ngawur, asal ngomong minyak goreng dipakai oli mesin. Penulis ngomong itu udah nyoba, minyak goreng itu udah nyoba. Memang ada beberapa saran penulis yang penulis sendiri nggak nyoba, tapi khusus untuk minyak goreng penulis sudah lama nyoba, bandingkan di beberapa motor, di mobil, hasilnya juga sudah kelihatan jelas kalau menurut penulis. Bandingkan dari suara juga pernah penulis.
Diomongi ngawur lah, penulis ada dasarnya kok. Kalau ngomong, ada yang ngomong suara kasar mesin gak bisa jadi patokan ya. Yang bisa jadi patokan untuk uji oli. Nah, masalahnya uji olinya mereka sendiri gagal untuk apa jenenge? Untuk bisa mengetahui jelek enggaknya oli ya. Ada orang yang ngomong apa rekomendasi ini apa valid karena ini sudah berdasarkan hasil uji oli ini. Ngomong valid gitu ya. Begitu penulis coba olinya geletek, penulis merasa tertipu ya. Oli rekomendasi kok. Ternyata kayak gini ya. Oli ADNOC ya, merek ADNOC disebut oke kan karena ini dari negara sumbernya minyak ini ya. Jadi minyaknya pasti pakai yang terbaik ya. Penulis coba sendiri ADNOC mengecewakan ya. Nanti dah penulis coba ENEOS molybdenum juga oli rekomendasi yang populer. Sebenarnya keenceran untuk motor penulis itu. Ya moga-moga aja bisa tahan minim 2 hari lah ya. Soalnya lihat uji apa jenenge? Uji panggang oli. Weh, hitam ya. Kelihatan mata loh. Kalau mungkin ya ada yang lihat ujinya Sinexo atau bus ya. Lihat oli yang paling tahan bakar mungkin wah tertarik ya. Nah ini sebaliknya, oli paling nggak tahan bakar dari bahkan oli-oli murah sekalipun. Dari semua oli yang pernah penulis coba ada berapa merek? 10 merek lebih ya. Prima nggak bandingkan dengan Prima XP tapi ya mestinya bisa lah jadikan komparasi. Prima X, Bimes, Seran PTT, apa? Total, Amsoil, Redline, Castrol, Win, ENEOS, jangan Idemitsu, Audi Loop, Eva Loop, pemane Hunil Opal, kayak lah wis mbok lali. ENEOS jadi yang cepet hitam kayak gitu. Katanya oli tersebut rekomendasi pakai uji oli. Lah kok nggak tahu bahwa oli itu adalah oli yang oksidasinya paling parah. Ujinya kayak ya apa itu? Bukan penulis meragukan uji olinya ya. Uji oli itu bisa memberikan hasil yang bisa kita rangkum ya. Tapi kan kalau cara mereka kayak gitu, cara mereka uji oli kayak gitu, walau itu pakai uji lab sekalipun, ya nggak bener lah, nggak bisa jadi patokan. Lalu katanya uji lab, kok nggak bisa deteksi oli apa jenenge ENEOS itu cepat rusak. Uji oli macam apa yang mereka lakukan? Yang penulis paling jengkel itu kalau debat nggak ngasih tahu jeleknya apa, nggak bisa ngasih rekomendasi apa. Ada yang jelek-jelekan minyak goreng, ternyata rekomendasi olinya cuma motul. Padahal oli motul itu jelek ya, sudah penulis jelaskan sebelumnya. Biasanya yang ngomong minyak goreng jelek itu mereka cuma membandingkan sedikit sekali oli. Orang ya seringnya ya ngomong Delta Loop itu bagus mas. Oh iya, itu bandingkan dengan apa? Ya malu. Wah ya jelas lah ya. Shell itu bagus mas, bandingkan dengan apa? MPX. Wah ya gimana ya? MPX dan
ya malu. Bisa dibilang oli yang paling jelek ada di pasaran. Ya sayang penulis belum sempat uji panggang oli. Penulis ingin tahu kalau oli yang rekomendasi bengkel resmi itu bisa nggak unggul daripada oli harga 24 ribuan yang ya menurut penulis jelek ya. Audi Loop yang mudah menguap, atau Win SA40 itu juga 24 ribuan. Penulis nggak masalah loh ya, dikritik, dikasih masukan, kasih informasi, tapi sumber informasinya yang jelas lah. Jangan cuma ngomong jelek tapi nggak bisa jelaskan jeleknya apa. Jangan juga ngomong semua oli bagus ya. Orang yang ngomong semua oli bagus itu menurut penulis orang yang belum pernah coba banyak oli. Karena ya kita lihat kebalikannya aja, yang ngomong Delta Lu bagus, Shell oli Shell bagus. Itu kan paling enggak dia sudah membandingkan dua oli. Oli rekomendasi dengan oli merek lain. Dia tahu bahwa oli yang ia rekomendasikan itu lebih baik daripada oli bawaan. Dan dia tahu apa yang membuat oli rekomendasi dia itu lebih baik daripada oli bawaan. Jadi kalau ada orang yang ngomong semua oli itu sama saja, semua oli itu baik, semua oli nggak ada yang jelek, yang penting API-nya, yang penting SAE-nya sesuai buku manual dan macam-macam, itu orang ngedabrus ya, itu orang pembohong atau orang yang kena cuci otak. Mustahil semua oli itu sama. Kalau semua oli itu sama, kenapa enggak pilih oli yang paling murah? Kok bilang ngomong soal selera? Enggak bener itu. Kemampuan oli pasti beda. Nah kalau misalnya mau ngomong minyak goreng itu jelek, informasinya juga harus jelas. Kalau belum pernah coba, cari informasi kayak yang sudah pernah nyoba. Ada kok. Kalau misalnya kurang contoh, di grup oli mesin pakai aditif minyak goreng banyak. Silahkan aja cari yang sudah beneran pakai. Nggak usah ke Haji Condro. Kalau yang lainnya lah, yang bener-bener nyoba misalnya di mobil gitu, atau yang habis sharing, rasanya gimana gitu ya, silakan. Sebelum bilang ngawur ya, kalau bisa sih coba dulu. Kalau nggak berani coba, pelajari dulu gimana sih, apa sih, jeleknya apa sih. Oh jangan asal ngomong jeplak, jangan sekedar kata orang. Tanya langsung. Kalau misalnya ke orangnya, coba tanya mengapa gini. Nanti kalau ngomong ke penulis, sebutkan langsung siapa yang ngomong. Jangan gambiang ya, tanpa sumber. Aduh hujan, ya wes lah gitu aja. Intinya kalau protes silahkan, tapi ya sumbernya mana. Soalnya ini yang menggunakan informasi ini ya bisa banyak orang. Orang ninggal ilmu itu bisa dapat pahala terus loh ya. Jadi kalau ilmunya salah ya dapat dosa terus. Hati-hati soal ilmu. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.